Sudin, Mas Yanto, bahwa semua yang ada di sini adalah VVIP semua. Dan kemarin waktu saya ketemu Mas Bayu juga Mas Bayu sempat tanya, Pak ini sopo supaya kita tahu itu Pak. Tidak ada Mas Bayu, jangan begitu karena semua yang datang di sini adalah VVIP. Sahabat Dewi, teman Dewi, saudara Dewi yang kemarin bareng-bareng kita buat konsep bergerak bersama menjadikan Semarang ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya ucapkan terima kasih. Tapi itu saja karena Pak Sekda, Pak Iswar sudah menyempatkan diri hadir, kita harus menyapa. Pak Iswar hadir ternyata ada satu titipan pesan tadi, visi-visi ke sini tadi. Pak ini bukunya kok judulnya masih Kota Semarang, model tata kelola Smart City Kota Semarang. Saya mau tanya, Pak ini masih mau maju jadi wali kota? Enggak itu Pak Iswar kenapa? Oh kalau bisa akan maju terus. Terima kasih ya Pak Iswar. Kemudian Mas Suprit, Mas Herianto, Pak Yai, Mas Anason, Pak Pras, dan semua pos-pos senior saya, teman-teman perguruan tinggi, ada Mas Profesor pemuda di dunia, Mas Bulung, terima kasih. Mas Win, Mas Hasan, Prof. Budi, Mas Heru, di sini Koordinti, ada klub komplit, dan tentu saja kawan-kawan mahasiswa, mahasiswi yang selalu saya cintai dan saya banggakan dari ANAS. Tadi saya menyampaikan di buku Pak Iswar bukan berarti nggak dukung ANAS, karena sudah masuk dari sini. Mas Kris, terima kasih Mas Kris. Ya. Di belakang itu ada sosok yang selama ini saya tokohkan dalam perjalanan hidup saya, mulai dari berorganisasi, beliau sudah jadi mentor saya. Ada nama Mas Sudianto. Mas Sudianto mana ada? Mas Sudianto, terima kasih dulu. Ketua KNI Jawa Tengah pada masanya, dan saya ada di pengurus di bawahnya. Saya ikuti terus. Ternyata menangnya orang yang lahir belakangan itu banyak. Seringkali orang yang lahir belakangan nggak eman, maksudnya nggak kemana apa-apa. Tapi saya selalu bilang, sebagai anak khusus saya tunduk. Saya bisa belajar dari kakak saya. Sebagai anak yang lahir belakangan, saya bisa belajar dari senior-senior. Saya tahu Mas Budi di mana, Anason di mana, Prof. Budi di mana, termasuk Mas Kudin yang meskipun lebih muda dari saya selalu menyerah belajar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengalaman-pengalaman hidup ini luar biasa. Semarang ini menjadi sebuah kota yang kalau saya bilang, nah ini kota yang menjadi tujuan saya. Orang boleh bilang, hari ini Pak Hedi bicarakan dia Pak Hedi, tapi setiap minggu saya selalu pulang ke Semarang. Kenapa? Pertama, sepakat Pak Hedi, takut dimarahi istri saya. Kemudian terima kasih ya. Jadi kalimatnya Mas Hedi yang tadi menyebut saya Pak istri, alhamdulillah masuk ya. Terima kasih Pak. Nah, banyak pengalaman-pengalaman yang kemudian tumbuh berkembang di Semarang, lahir di Semarang, sekolah, berteman, dan semuanya. Saya dilahirkan di Semarang juga dari 10 bersaudara oleh orang tua saya. Dan kemudian masuk ke saya koreksi, bukan 25 tahun, 35 tahun kita sudah berkumpul berteman dari mulai zaman besar. Jadi apa itu masuk juga saya paham. Kita harus saling menghormati karena rahasia kita sama-sama. Ketemu juga sama Mas Win, Mas Pur, pensi, mulai berorganisasi, wah banyak hal dari senior-senior yang saya serap luar biasa. Tapi paling tidak, pengalaman yang menarik di Semarang ini adalah sebuah kota yang dari dulu sampai hari ini kita kenal sangat kondusif, beragam, beraneka agama, beraneka suku, tapi dengan sikap toleransinya yang luar biasa, Mas Mul, dengan sambokongnya dan semuanya kita bisa berjalan beriringan. Dan itu tentu saja membuat saya kepingin sebagai anak Semarang ini caranya Semarang bisa lebih baik dan lebih maju serta lebih baik. Dan alhamdulillah sebuah hal yang tidak pernah saya duga, tidak pernah saya mimpikan. Meskipun kata Bung Karno, kamu harus mimpi setinggi langit, karena kalau gagal kamu akan jatuh di langit. Tapi waktu itu saya nggak pernah bermimpi bisa menduduki posisi seperti sekarang.
2005, Bapak Ibu sekalian, saya mulai aktif berpolitik. Salah satunya ya karena desakan dari sahabat saya. Organisasinya sudah cukup, kalau pengen bermanfaat lebih besar harus masuk partai politik. Saya memutuskan kemudian masuk di kepengurusan salah satu partai politik dan bergerak sampai sekarang. Kemudian dinamikanya luar biasa, pernah menjadi anggota DPRD provinsi, pernah jadi wakil wali kota, dan titik awal dari sebuah kubu ini adalah pada saat kita di tahun 2012 menjadi PLT wali kota Semarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian saya lihat Semarang, mohon maaf sekali, tanpa kemudian harus mengurangi rasa hormat kepada para pemimpin-pemimpin Semarang. Kota ini berkembang, kota ini maju. Tapi dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa, Semarang waktu itu tidak hanya dengan ibu kota provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Surabaya, bahkan dengan teman dekatnya aja, kota yang namanya Solo. Semarang waktu itu dianggap tertinggal dari Solo. Waktu itu saya ingat wali kotanya Solo adalah yang hari ini jadi presiden Pak Jokowi. Bahkan ada sempat didiskusikan FGD juga di berbagai kelompok perguruan tinggi dan teman-teman, ibu kota provinsi Jawa Tengah pindah ke Solo. Nah, itulah yang kemudian meminta besar. Ini kudu dibuat sebuah lompatan besar. Mau bangun Semarang dari APBD ya bisa, tapi ya paling mentok cuma begitu saja. Alhamdulillah setelah ketemu sama teman-teman semua sederek-sederek, muncullah sebuah konsep yang namanya bergerak bersama. APBD perlu, tapi tanpa dukungan partisipasi dari seluruh masyarakat Kota Semarang, dengan tokoh-tokoh yang hari ini hadir, saya rasa Semarang tidak akan seperti yang diceritakan Mas Bukit tadi. Jadi kita bertanggung jawab. Konsep bergerak bersama ini juga menarik sekali. Pada saat kita mulai launching itu, pertanyaannya adalah mana ayam, mana telur. Kalau saya turun ke bawah, saya ketemu masyarakat, ketemu pengusaha, ayo bangun Semarang, saya coba Semarang ini kayak apa. Jadi kemudian saya sampaikan, ini kita nggak usah diskusi mana ayam, mana telur, tapi mari kita kemudian lakukan yang terbaik. Jadi kan budaya dengan kolonial apa dari pemerintah, kita akan coba fasilitasi. Mulailah ada trust, mulailah ada percaya, mulailah kemudian konsep bergerak bersama ini berjalan. Salah satu yang sering saya sampaikan, contoh bergerak bersama, kepercayaan masyarakat dengan pemerintah adalah pada saat kemudian pemerintah butuh duit banyak berkembang. NCOP, Pak Iswar masih ingat, kita naikkan bertahap itu. Yang pertama, nggak ada yang protes karena mungkin masih sedikit. Yang kedua, nggak ada yang protes. Yang ketiga, semakin percaya nggak ada yang protes. Yang kelima baru protes. Pak itu protes. Kok larangan saya gede-gede? Ya Pak, kalau masih keberatan situasi sulit, maka boleh minta pistol. Jadi semuanya rembuk itu. Konsep yang kemudian menuju kita ke arah sebuah kondusivitas wilayah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, perjalanan yang ada di dunia ini juga ternyata berkembang sedemikian luar biasa. Bu Cindy dengan teman-teman Rotary juga sangat aktif sekali membantu Kota Semarang. Kami terima kasih. Ini salah satu bentuk konsep bergerak bersama. Banyak program-program Rotary yang kemudian membuat Semarang menjadi lebih baik. Kemajuan teknologi informasi ini memaksa kita kemudian mengikuti. Di Singapura sudah launching Smart City, New York launching Smart City, kita baca Smart City itu apa? Oh, ternyata kemajuan teknologi dipakai untuk melayani masyarakat. Investasinya ada 5 triliun, 10 triliun, 20 triliun dan lain-lain. Kalau kemudian kita ikuti, apa ya? Gak akan mungkin. Maka 2013 dengan keberanian kita semuanya semangat bergerak bersama, kita coba launching Semarang Smart City. Duitnya semua lebih banyak. Bergerak bersama. Ada Telkom bantu stok Wi-Fi, ada kemudian media, ada apa kemudian sampai arahnya adalah diskusi kecil. Ini yang namanya Smart City ini berarti digitalisasi atau tidak? Saya bilang digitalisasi diperlukan.
teknologi diperlukan, tapi itu adalah sebuah tool pelengkap alat. Tapi yang penting orang-orang yang ada di pemerintah, seluruh stakeholder harus lebih cerdas. Bagaimana kita harus tahu kebutuhan masyarakat, bagaimana kita bisa lakukan percepatan pada pelayanan masyarakat, dan kemudian dieksekusi dalam pembangunan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kemudian mendorong kami setelah 2019 diprovokasi sama Prof Budi ya, Prof Budi Undip, tahu nggak ya? Tadi kayaknya sudah. Oh ada dua. Kemudian ada Prof Ridwan, salah satu penguji saya. Kemudian juga ada Prof Tri dari Perguruan Tinggi Suara Merdeka, Prof Tri. Oh ya, serta beberapa teman-teman yang lain menghubungi saya untuk bisa mengambil kuliah doktor di UNIP. Intinya adalah smart city-nya ini harus dikembangkan supaya daerah-daerah lain dengan segala keterbatasannya bisa kemudian mengadopsi dan meniru. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 2019 saya mulai masuk kuliah dan 2022 kemudian gelar itu bisa kita dapatkan. Bukan dokter tapi doktor, tadi ada yang dokter. Nah setelah selesai kuliah, kemudian muncul provokator berikutnya, namanya Mas Bayu Gres. Mas Bayu suatu ketika WA telepon jarang sekali. Mas Bayu ini kan mentor kita berdua maksudnya. Mas Bayu ini yang selalu memberikan masukan kita dari berorganisasi zaman muda. Mas Bayu bilang, aku pengen di dalam kantor LKPP. Silakan Mas Bayu, ayo datang. Kemudian dari pertemuan itu saya bercerita tentang program dokter saya. Mas Bayu tertarik untuk program dokter dan saya tanya, saya ingin disertasi semua Pak. Saya bilang model tata kelola smart city atau kota smart. Di mana itu posisinya? Ada di rumah, selalu ada di laci meja saya. Orang kepengen dikembangkan keluar. Bahasanya umat timas, ngaku mau cari umat, apalagi orang-orang luar sudah sini. Tak edit kembangkan dan ngomong untuk bisa ngocok. Itu ya Mas Bayu. Kemudian akhirnya dia Mas Bayu jadilah sebuah buku. Terima kasih Mas Bayu bukunya, kemudian mulai kita bagikan. Provokasi yang kedua berikutnya muncul lagi. Mas Bayu sama Pak Ridwan, Pak Endi, ini membuka bikin modal orang dalam terus harus dibedah bukunya. Waduh, Pak ini saya nggak pernah punya pengalaman seperti itu. Saya bukan akademisi. Nggak apa-apa Mas Endi. Kalau kanan-kanan warga Semarang, kalau ketemu konco-konconya Mas Endi Semarang, harus lapor sama Semarang. Konsep yang kedua saya setuju Mas, tapi kalau urusan bedah-bedah saya angkat tangan. Terus pokoknya Mas Endi ngabek wae, linggo wae, nek pertanyaannya sulit dan aku sejawab. Alhamdulillah Mas Bayu nanti kalau pertanyaan sulit-sulit jenengan yang atasi. Jadi ini kritikan jadi grojokan. Sesuatu yang tadinya sederhana, kecil, tiba-tiba bisa datang para tokoh di sini. Tiba-tiba saya bisa bersilaturahmi sedemikian luar biasa. Maka saya ucapkan terima kasih pada semua pihak, Mas Bayu, Pak Din, kemudian semua yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa lebih bermanfaat. Pasti Mas Yanto tidak hanya untuk Jawa Tengah dan untuk Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap stay di panggung. Ya, saatnya penyerahan buku, penyerahan ke perpustakaan perguruan tinggi di Jawa Tengah diwakili oleh beberapa universitas. Kami persilakan ada Dekan Fisik Dr. Teguh Yuwono dari UNIP, kemudian perwakilan UNIKA, Kepala Perpus Ibu Ratih, kemudian dari UINUS, Wakil Rektor 3 Ibu Dr. Husni Ningsih, dan perwakilan UKTS Bapak Yunatan, dan UIN Bapak Bahrul Ulumi SAG SS MHUM, serta perwakilan dari Total Win. Kami persilakan untuk maju ke depan.